Tapi sekarang saya rupanya juga nggak boleh lagi bicara soal PSI. Hal itu disampaikan salah seorang pimpinan PSI, Bestari Barus. Dia adalah ketua DPP PSI bidang politik. Walau usianya lebih muda dari saya, dia tergolong politisi senior di Indonesia. Dia belum lama bergabung dengan PSI setelah sebelumnya dia menempati posisi kunci juga di Partai Nasdem. Kepada media dia bilang, saya telah terlalu jauh ikut campur urusan internal PSI setelah resmi mundur sebagai kader PSI. Dia bilang, saya sudah terlalu jauh masuk ke ruang yang saya sebenarnya tak memiliki kewenangan dan tidak kompeten. Bestari juga mengingatkan publik bahwa saya bukanlah pengurus PSI. Saya, kata Bestari, hanya pernah jadi anggota biasa yang kebetulan pernah diberi kesempatan jadi caleg PSI. Karena itu saya seharusnya melakukan introspeksi diri dan tidak turut campur mengurus PSI dari sini dan ke depan. Bung Bestari bicara begitu untuk merespon sejumlah pernyataan saya dalam wawancara di siaran kanal YouTube Zulfan Lindan Unpacking pada Senin 11 Mei yang lalu. Pewawancaranya, Budi Spiliang mengajak saya bicara soal kenapa saya mundur dari PSI. Karena itu saya bicara apa adanya. Terus terang saya kecewa dengan Bung Bestari ini. Apa yang dikritiknya sendiri terasa tidak jelas, sangat kabur, tidak menentu. Karena itu saya merasa Bung Bestari kesal saja bahwa saya bicara soal PSI. PSI adalah sebuah partai yang disebut berpikiran terbuka dan akan menegakkan demokrasi di Indonesia. Saya sendiri tetap menghargai PSI sebagai partai masa depan Indonesia. Kemungkinan besar saya tetap akan milih PSI dalam Pileg 2029 nanti. Jadi masa sih PSI bisa setipis ini kupingnya sehingga tak bisa menerima apapun kritik orang lain terhadap PSI? Dalam wawancara itu saya memang tidak hanya bicara yang baik-baik soal PSI. Saya bercerita tentang perubahan-perubahan di dalam PSI yang menyebabkan saya pada akhirnya merasa harus mundur dari PSI. Saya sih menyayangkan perubahan-perubahan itu. Tapi itu kan seharusnya tidak perlu membuat Bung Bestari marah. Saya hanya menyebut nama Bung Bestari sekarang karena saya tidak yakin apakah kemarahan yang sama juga dimiliki pengurus PSI lainnya. Saya mengatakan ini karena Bung Bestari adalah satu dari banyak perubahan yang terjadi dalam PSI yang memang saya keluhkan. Tapi karena saya tidak yakin apa-apa dengan teman-teman PSI yang lain, jadi saya hanya berkomentar terhadap apa yang disampaikan Bung Bestari dan dimuat sejumlah media tersebut. Supaya jangan berkepanjangan, saya sebaiknya langsung membahas saja apa yang saya katakan pada Budius. Anda mungkin juga sudah pernah mendengar sebelumnya kasus apa yang menyebabkan saya mundur dari PSI. Saya mundur dari PSI karena saya merasa PSI sebagai partai politik turut menjadi sasaran tembak akibat pernyataan saya mengenai ucapan Pak Yusuf Kalla. Dalam sebuah podcast di Cokro TV 9 April yang lalu, saya mengkritik pernyataan Pak JK. Di sebuah ceramahnya di bulan Ramadan yang lalu, Pak JK sempat mengatakan bahwa baik Islam maupun Kristen berpendapat bahwa dibunuh atau membunuh orang beragama lain adalah tindakan mati syahid. Saya menganggap pernyataan itu keliru dan berpotensi untuk menumbuhkan radikalisme, baik di kalangan umat Islam ataupun Kristen. Podcast itu ternyata menyebabkan kemarahan di kalangan pendukung Pak JK. Saya bersama juga Grace Natali dan Permadi Arya kemudian dilaporkan ke polisi atas tuduhan menghasut dan menyebarkan kebencian. Buat saya sih laporan semacam itu sudah berulang kali saya alami sebelumnya. Saya percaya tuduhan itu mengada-ada dan tidak akan berlanjut ke pengadilan karena bagaimana mungkin pernyataan saya tadi dianggap sebagai menghasut dan menyebarkan kebencian. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, kita masih menyaksikan bagaimana efek dari pengunduran diri Ade Armando di Partai PSI, teman-teman. Ya, setelah Ade Armando mengundurkan diri dari PSI, maka ada hal-hal semacam menyerang antara Ade Armando dan juga kader dari PSI. Ya, tentu ya Ade Armando menyampaikan ya bagaimana dengan perjalanannya di PSI sampai dia keluar di PSI, teman-teman. Dan ada kata-kata yang tidak disukai oleh salah satu kader dari PSI atau salah satu petinggi dari PSI, sehingga mengatakan bahwa Ade Armando jangan lagi mengurusi PSI karena ya Ade Armando bukan lagi kader dari PSI. Ya, teman-teman, memang ya boleh-boleh saja
ya Ade Armando menyampaikan masukan, kritikan terhadap PSI, karena kan PSI sebagai partai yang terbuka untuk umum, dan tentu kritikan dan juga sesuatu masukan itu menjadi bagian di PSI untuk memperbaiki diri ke depan. Apalagi ya PSI memiliki rencana untuk bisa lolos ke Senayan, teman-teman. Dan ini yang disampaikan oleh Ade Armando, ya harusnya dari apa yang pernah dia sampaikan, maka itu menjadi introspeksi dan juga bagaimana ya PSI ini semakin maju. Ya bahkan dalam cuplikan video tadi teman-teman, bahwa Ade Armando mengatakan nantinya akan memilih ya PSI di tahun 2029. Artinya ya Ade Armando ini masih memiliki hati untuk PSI. Kita tidak tahu teman-teman, apakah Ade Armando keluar di PSI kalau tidak ada kasus ini yang menimpa dirinya terhadap ya video dari Pak Yusuf Kalla, ya di mana 40 ormas Islam ya telah melaporkan Ade Armando atas pernyataan yang disampaikan oleh Ade Armando terhadap pernyataan dari Pak Yusuf Kalla, sehingga dari situ ya Ade Armando masih punya pemikiran untuk bisa melindungi PSI, nama PSI, supaya PSI tidak dibawa-bawa. Nah ini adalah tujuan utama dari Ade Armando teman-teman ya, dan ini juga disampaikan Ade Armando dalam konferensi pers ketika dia mundur dari PSI. Nah tentu ini menjadi satu kepanikan dan juga membuat Kaisang Pangarep menjadi pusing dalam hal ini ya, karena ya Ade Armando ini adalah mantan kader PSI, atau bisa dikatakan bahwa ya mantan petinggi PSI, karena Ade Armando mengenyam tugas di PSI itu sebagai ya juru bicara pada saat itu teman-teman ya. Maka tentu karena Ade Armando sudah keluar di PSI, maka Ade Armando mengomentari bagaimana dengan kader-kader dari PSI itu, sehingga ya Kaisang Pangarep dalam hal ini menjadi pusing dan lain sebagainya, karena ya mantan kadernya itu ya punya saling sanggah menyanggah ya. Ini juga bukan dikatakan konflik, tapi ini saling sanggah menyanggah antara mantan kader dengan kader PSI. Nah kita kembali melihat bagaimana PSI dan juga Pak JK ya, hubungan PSI dan Pak JK setelah Ade Armando undur diri. Antara PSI dan JK selepas Ade Armando undur diri. Nah, teman-teman, Ade Armando mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia imbas pelaporan terhadap dirinya ke polisi oleh 40 organisasi masyarakat ormas Islam terkait kasus dugaan pemotongan ceramah Wapres RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla. Ya, atau JK, bagaimana hubungan antara PSI dan JK imbas kasus Ade Armando? Nah, nanti kita akan melihat teman-teman bagaimana hubungan PSI antara PSI dengan Pak JK ini. Apakah setelah keluar Ade Armando keluar dari PSI, hubungan dari Pak JK ini apakah seperti dulunya baik-baik saja, atau semakin akrab, atau memang ya semakin rusak? Nah itu nanti ini yang kita lihat. Tapi teman-teman, bahwa kita tahu bersama Ade Armando sedang menghadapi ya kasus ya di mana 40 ormas Islam telah melaporkan Ade Armando. Nah kita masih belum tahu bagaimana kejelasan penyelidikan demi penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Ya menurut kabar bahwa masih belum juga, atau masih belum kita ketahui ya, bahwa Ade Armando sudah dipanggil oleh pihak kepolisian dalam kasus itu. Ya masih belum ada. Tentu kalau sudah dipanggil oleh pihak kepolisian menyampaikan keterangan, maksud dan tujuan dia menanggapi dari video Pak JK itu, pasti ada beritanya, pasti akan viral di media sosial. Tapi sampai sekarang bahwa ya Ade Armando masih belum dipanggil oleh pihak kepolisian, artinya bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Nah kembali kita melihat bagaimana hubungan antara PSI dan Pak Yusuf Kalla selepas
Ade Armando keluar dari PSI. Seperti diketahui teman-teman, pengunduran diri Ade Armando sebagai kader PSI itu disampaikan saat jumpa pers. Ya, dia pada saat itu bersama ketua harian PSI yaitu Ahmad Ali, ya, dan itu dilaksanakan di kantor PSI sendiri, ya, yang ada di Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 bulan Mei tahun 2026. Nah, kemudian kita lanjut bahwa Ade Armando mengungkapkan, ya, alasannya mengapa dia mengundurkan diri dari, ya, PSI atau dari partai berlogo gajah itu. Nah, alasan Ade Armando adalah, ya, karena serangan terhadap dirinya kini sudah meluas. Ya, katanya bahwa karena serangan terhadap dirinya sudah meluas sehingga dia mengundurkan diri di PSI, ya, untuk kebaikan PSI, dan dia juga katanya menjaga kebaikan bersama. Melalui konferensi pers ini saya menyatakan mengundurkan diri dari PSI, ya, tidak ada konflik antara saya dengan PSI, tapi saya mengundurkan diri menurut saya demi kebaikan bersama. Ya, di situ Ade Armando menegaskan bahwa, ya, dia mengundurkan diri bukan karena punya konflik antara dengan PSI, ya, tetapi karena demi menjaga keutuhan dan nama baik bersama, yaitu nama baik PSI. Nah, kemudian, ya, kita lihat bagaimana dengan respon, ya, juru bicara dari Pak Yusuf Kalla ketika Ade Armando sudah keluar dari PSI. Juru bicara Yusuf Kalla, yaitu Husain Abdullah, teman-teman, berkomentar, ya, terkait kasus Ade Armando ini. Nah, ia berharap persoalan ini menjadi pelajaran bagi siapapun. Nah, Husain Abdullah ini, ya, memberikan satu pernyataan bahwa kasus Ade Armando ini bahwa ini menjadi pembelajaran bagi siapapun, bukan hanya kepada Ade Armando, ya, tetapi kepada siapapun. Menurutnya praktik-praktik yang dilakukan Ade Armando dan kawan-kawan harusnya tidak lagi dilakukan oleh orang lain atau tidak ada lagi yang meneruskan, ya, pernyataan-pernyataan itu, katanya. Nah, PSI hubungan tak rusak. Ketua DPP PSI Bestari Barus menyampaikan tak ada hubungan yang rusak antara PSI dan juga Yusuf Kalla. Nah, ini adalah hubungan antara PSI dan Yusuf Kalla setelah Ade Armando keluar dari partai PSI, teman-teman. Kata Ketua DPP PSI ini, yaitu Bestari Barus, bahwa, ya, hubungan antara PSI dengan Pak Yusuf Kalla baik-baik saja, ya. Ia juga menyebut Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo juga sempat berpasangan dengan Pak JK. Ya, Bestari Barus menyinggung bagaimana kebersamaan antara Pak Jokowi dengan Pak Yusuf Kalla ketika, ya, menjabat sebagai wakil presiden, ya, sebagai presiden dan wakil presiden, ya, di periode pertama Pak Jokowi. Tentu itu di tahun 2014 sampai tahun 2019. Nah, teman-teman, silakan memberikan komentar Anda dalam hal ini. Menurut Anda bagaimana perspektif Anda, atau juga bagaimana pandangan Anda dari luar melihat pengunduran diri Ade Armando ini, dan semakin lama, ya, semakin ada hal-hal yang saling sangga menyangga antara kader PSI yaitu Bestari Barus dengan Ade Armando ini. Silakan tulis di kolom komentar.